nge-record itu ini habis ini ya lama-lama memori ya laptop karena lumayan gede loh saya biasanya nge-record bisa sampai satu gigaan kadang-kadang gitu. Kadang sampai 2 giga tergantung ini. Oke, selanjutnya ada Flynn, Hadir, Bu. Vicky, belum, Hamam, Hadir, Bu. Hadir. Mizar, Hadir, Bu. Angela, Hadir, Ibu. Angela hadir, Idan. Idan belum ada. Berarti Jeremy, Yustika, Regi, Dito, Rifki, Nida, Dimas, dan Idan. Benar? Gak ada yang konfirmasi kan? Oke, saya tunggu mungkin nanti. Saya lihat kayaknya yang presentasi udah hadir semua deh. Di sini ada Adi, ada Najril, ada Devita, dan ada Mary. Udah siap presentasinya? Atau masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan? Sebentar, Bu. Oke. Kalian kalau Rabu jam 1, minggu depan sampai jam 4 ada kuliah nggak? Bukan saya mau pindah kok, saya cuma nanya. Ada kuliah nggak? Ada, Ibu, Oh, ada ya? psikologi. Soalnya kalau nggak ada saya mau share. Nih ada Seamio Cecep lagi ada konferensi gratis gitu tentang literasi, pengembangan literasi anak. Kalau ada yang berminat gitu, tapi ada kuliah ya. Nggak jadi berarti. Nanti kalau saya kasih, itu kata Bu Tata bagus, jadi nggak kuliah lagi. Ya, kebetulan ada kegiatan kayak free gitu. Oke, ini udah Vita udah di raise hand, Najrul udah di raise hand. Siapa lagi? Adi. Adi dan Mary ya. Ini bisa pin banyak. Coba saya cek ya. Moderatornya siapa? Oh, Devita. Oke, untuk kelompok 6, seperti biasa 1 jam, berarti sampai jam 9:10 atau 9:15, saya persilakan. Baik, sebelumnya apakah terdengar suara saya? Terdengar. Ya. Ayo teman-teman kelompok 6 udah pada siap? Siap. Siap. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Bandi, MPD, dan Ibu Rianita Puspitasari, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada pagi hari ini, kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Kasih Sayang, Kewibawaan, dan Tanggung Jawab. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah ya kalau pada baik, pada sehat. Semoga kita semua selalu sehat ya. Untuk teman-teman yang lagi sakit, kita doain ya semoga cepat diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali. Amin. Yuk teman-teman yang belum off cam, terus bisa on cam maksudnya. On cam dulu ya. Yang baru bangun jangan tidur lagi, nanti tidurnya ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan dulu rangkaian acaranya, yaitu pertama ada pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6. Yang pertama ada Adi Rafli Ramdhani dengan NIM 2103818 sebagai presentator ketiga. Yang kedua ada Devita Maharani, saya sendiri dengan NIM 2109198 sebagai moderator. Dan yang ketiga ada Girsang Caroline Mary dengan NIM 2104117 sebagai presentator kedua. Dan yang terakhir ada Muhammad Najril Faujan dengan NIM 2103596 sebagai presentator pertama. Topik bahasan yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu pertama, mengenai tanggung jawab pendidikan. Yang kedua, implikasi kewibawaan pendidikan terhadap tanggung jawab pendidikan. Yang ketiga, implikasi tanggung jawab pendidikan terhadap batas-batas pendidikan. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelumnya kita mengucapkan bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Najril. Kepada Najril, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai presentator 1 akan menyampaikan materi mengenai tanggung jawab pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih bahwa manusia itu mempunyai sebuah kelebihan khusus, yaitu kelayakan menerima kewajiban. Nah, untuk lalu tanggung jawab itu apa sih? Nah, dalam bacaan di sini, bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Lalu berdasarkan materi yang akan dibahas di sini adalah tanggung jawab pendidikan. Pendidikan bertanggung jawab untuk membentuk tingkah laku pendidikan dan dilakukan sesuai dengan normanya. Manusia dilihat dari dua aspek, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, di mana ia berkewajiban untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua itu manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia dan alam. Manusia mempunyai kecenderungan kepada masyarakat dan kehidupan sosial. Kehidupan sosial memiliki sebuah bentuk hubungan khusus. Dia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan tanpa aktivitas memiliki esensi sosial di antara mereka. Sehingga dengan lain dan sekaligus manusia bertanggung jawab tercermin beberapa tanggung jawab manusia. Di antaranya yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap keluarga. Yang kedua,
tanggung jawab terhadap sanak kerabat. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tetangga. Yang keempat, tanggung jawab terhadap ayah dan ibu. Yang kelima, tanggung jawab terhadap anak. Dan yang keenam, tanggung jawab manusia terhadap alam. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Najril atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Mary. Kepada Mary, saya... Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kita akan membahas tentang implikasi kewibawaan pendidikan terhadap tanggung jawab pendidikan. Nah, kewibawaan itu merupakan seperangkat hubungan antar personal yang mempertautkan peserta didik dengan pendidik dalam situasi pendidikan. Menurut Prayitno, wibawa diartikan sebagai pancaran kelebihan atas orang lain dalam suasana pengakuan dan penerimaan yang nyaman dan tulus dari orang lain. Guru sebagai pendidik harus memiliki kewibawaan, baik dalam pelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, interaksi atau hubungan pendidikan tersebut biasanya diwarnai dengan aspek pendidikan yang Nah, kewibawaan ini berperan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pendidikan. Seperti yang telah disebutkan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah membentuk perilaku. Nah, ketika peserta didik ini mampu mengakui kewibawaan seorang pendidik, maka anak ini akan mampu dikenalkan dengan norma yang sesungguhnya, alias juga terjadi pendidikan yang sesungguhnya. Supaya anak mengikuti norma tertentu, pendidiklah yang wajib pertama kali menjadi perwujudan dalam dirinya dalam norma tersebut. Nah, ada nih tahap-tahap proses penerimaan norma. Yang pertama, itu anak menghadapi pendidik sebagai pendukung norma tertentu, yang selalu dilihatnya melaksanakan norma itu. Lalu, anak kemudian mengerti bahwa tindakan-tindakan itu atau perilaku pendidiknya itu diatur oleh sesuatu yang disebut norma. Lalu, tingkah laku pendidik sebagai pendukung norma selalu dibandingkan dengan norma yang diketahui anak. Nah, terakhir, bila tingkah laku pendidik cocok dengan norma yang dinasihatkan, maka anak akan menerima norma itu dengan sukarela. Dalam lingkungan pendidikan, kepercayaan yang diberikan oleh pendidik kepada anak didik juga mempunyai dua arti. Yang pertama, bahwa keinginan pendidik untuk terus mengikat pribadi anak didik pada dirinya telah dapat diatasi oleh pendidik. Yang kedua, bahwa kepercayaan itu merupakan tempat sumber bagi anak dididik untuk tumbuh dan berkembang. Nah, hubungan erat antara kewibawaan dan tanggung jawab adalah sebagai salah satu ciri orang dewasa. Di satu pihak, pendidik haruslah orang dewasa dan tanggung jawab itu ada pada orang dewasa. Di sisi lain, pendidikan diarahkan agar anak mencapai kedewasaan. Artinya, agar mampu mandiri atas dasar tanggung jawabnya sendiri, sehingga perlahan pendidik harus mengalihkan tanggung jawab kepada anak didik. Jika hal ini diabaikan, maka anak didik akan tetap tinggal sebagai orang yang tidak dewasa. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mary atas penyampaian materinya. Untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Adi Rafli. Kepada Adi Rafli, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya, terdengar suara saya? Terdengar. Selanjutnya yaitu materi tentang implikasi tanggung jawab pendidikan terhadap batas-batas pendidikan, yaitu ada 6. Tanggung jawab pendidik merupakan salah satu upaya dalam pendidikan. Tanpa hal tersebut, pendidikan tidak akan memiliki arah dan tujuan, karena pendidik akan acuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang dewasa yang harus membawa anak pada kedewasaan. Jika pendidik acuh, apa yang akan terjadi pada batas-batas pendidikan? Lalu, bagaimana keterkaitan antara tanggung jawab pendidikan dengan batas-batas pendidikan? Nah, ada 6 poin. Yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan.
pada hakikatnya merupakan upaya memfasilitasi peserta didik dalam proses menuju kedewasaan. Sama halnya dengan pernyataan tersebut menurut Langeveld tahun 1980. Tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan, yang artinya ia manusia mampu menentukan dirinya sendiri secara mandiri atas tanggung jawab sendiri. Jika pendidik bertanggung jawab terhadap peserta didik dalam mencapai kedewasaan, proses peserta didik akan lebih lama dalam mencapai kedewasaan, dikarenakan ia tidak bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, sehingga membuatnya cenderung bergantung pada orang lain. Jika seorang pendidik tidak memiliki tanggung jawab, artinya ia tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, dan ia sudah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Lalu yang kedua ada peserta didik. Baik buruknya perilaku peserta didik tergantung pada bagaimana seorang pendidik bertanggung jawab dalam pendidikan. Pendidik yang bertanggung jawab akan mendapatkan kepercayaan dari peserta didik. Dengan adanya tanggung jawab pendidikan, peserta didik akan lebih cepat prosesnya dalam menuju kedewasaan. Nah, yang ketiga itu ada pendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah mengatur bagaimana seorang pendidik harus bertanggung jawab secara profesional dalam menjalankan tugasnya. Pendidik berperan sebagai orang tua di sekolah bagi peserta didik, bagaimana orang tua pada umumnya. Pendidik memiliki harapan dan cita-cita tertentu terhadap perkembangan peserta didiknya, dan pendidik sudah pasti menginginkan keberhasilan peserta didik dalam menuju kedewasaan. Apabila seorang pendidik tidak memiliki tanggung jawab dalam pendidikan, hal tersebut akan memiliki dampak yang signifikan bagi semua unsur pendidikan. Lalu yang keempat ada lingkungan. Lingkungan memiliki keterlibatan dalam perkembangan peserta didik. Peserta didik yang tumbuh di bawah bimbingan pendidik yang bertanggung jawab akan memiliki sikap kemandirian dan mulai bisa beradaptasi di lingkungan sekitar. Nah, yang kelima itu ada waktu. Ketika peserta didik mencapai kedewasaan, maka pendidikan dapat dikatakan selesai. Seorang pendidik yang bertanggung jawab akan mempercepat proses peserta didik dalam menuju kedewasaan. Namun sebaliknya, jika peserta didik dibimbing oleh pendidik yang tidak bertanggung jawab, maka waktu dalam mencapai kedewasaan akan lebih lama dan akan menghambat pada perkembangan peserta didik. Lalu yang terakhir itu ada alat pendidikan. Alat pendidikan dapat berupa ajakan, perintah, dan larangan. Namun hal tersebut tergantung pada bagaimana makna yang disampaikan dari alat pendidikan itu sendiri. Dalam menggunakan alat pendidikan, diperlukan tanggung jawab pendidikan dari seorang pendidik agar peserta didik percaya pada ajakan, perintah, dan larangan yang diberikan pendidik itu dapat membantu peserta didik menuju kedewasaan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Adi atas penyampaian materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand. Di layar monitor saya ada Silvi. Kepada Silvi, boleh disampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Saya pengen nanya nih, menurut kalian tanggung jawab terhadap tetangga itu seperti apa? Nah, kalau bisa nih kasih contoh, soalnya di buku nggak ada tuh contohnya tuh kayak gimana. Nah, adanya tuh menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh tetangga gitu. Terima kasih. Gimana nih teman-teman kelompok 6? Apa udah jelas pertanyaan dari Silvi? Jelas. Buat selanjutnya ada pertanyaan dari Siti. Pada Siti saya persilahkan. Ya, makasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya,
Kalau misalkan kalau kewibawaan sama tanggung jawab pendidik itu dalam pedagogik ini berhubungan dengan profesinya atau pekerjaannya sebagai guru atau perspektifnya beda gitu. Terima kasih. Gimana teman-teman, udah jelas belum? Udah jelas? Kelompok 6. Jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Poppy. Kepada Poppy dipersilahkan. Baik, moderator, terima kasih izin bertanya. Tadi kan tanggung jawab merupakan ciri kedewasaan. Nah, ciri kedewasaan itu apa saja? Tolong jelaskan salah satunya dan berikan contohnya kalau ada. Terima kasih. Apa sudah jelas? Udah jelas? Kelompok 6? Udah ya. Sebelumnya izin berdiskusi dulu ya. Mohon maaf, tadi Nadia Raisen ya? Nadia, Iya, kamu bertanya? masih boleh? Boleh, silahkan. Oh ya, mau tanya nih. Sebelumnya mungkin maaf pertanyaannya agak gimana gitu ya. Jadi mau nanya, kalau orientasi seksual peserta didik itu termasuk tanggung jawab dari pendidik atau gimana? Soalnya dari yang saya lihat di internet itu, semisal ada seorang yang bilang kalau dia itu termasuk dalam kaum yang LGBTQ plus gitu. Nah, terus dia bilang kalau di sekolahnya itu bakal ada pemeriksaan orientasi seksual gitu loh. Terus banyak yang protes, kenapa sih guru harus ngurusin itu, dan juga banyak juga yang kontra, guru tuh harusnya ngebenerin anak muridnya gitu. Jadi banyak yang pro dan kontra gitu. Menurut kalian itu gimana? Ya, baik, terima kasih. Nadia atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Bentar ya. Dito, silahkan mau bertanya. Ya, izin bertanya, tapi ini dari kisah nyata gitu, boleh gak? Sebenarnya bikin bingung juga gitu. Jadi gini, ada sharing gitu ya. Nah, ada seorang anak gitu ditinggalin oleh orang tuanya itu
meninggal gitu orang tuanya itu dari usia 4 tahun. Nah, teruslah berkembang anak itu sampai usia SMA kelas 1 gitu, kelas 10. Nah, selama dia menempuh pendidikan itu nggak bener gitu anaknya nih, sering bohong, sering ngadu domba gitu. Jadi ngadu domba antara guru sama orang tuanya, ngadu temannya sama gurunya gitu ta. Itu tuh sering banget gitu terjadi. Nah, terus dari pihak keluarga si anak itu tuh memilih jalur untuk eh, memasukkan anak itu ke pesantren gitu, supaya mungkin anak itu terdidik agamanya, ilmu-ilmunya gitu. Nah, tapi sampai sekarang udah mau lulus gitu ya. Sekarang tuh masih pesantren gitu. Mau lulus tinggal beberapa bulan. Nah, dia tuh berbuat kelakuan yang sama gitu. Di akhir-akhir ini dia itu eh, sering bolos gitu. Tapi bilang guru di pesantrennya itu dia tuh kangen sama orang tuanya. Padahal orang tuanya itu kan udah gak ada. Nah, ternyata dia itu pulangnya ke rumah kakek neneknya. Padahal di sana juga mungkin bukan kangen ke orang tuanya, tapi malah main gitu. Nah, yang menjadi permasalahannya juga ketika si anak itu bohong, apa sih? Ketika si anak itu bohong, tapi dia juga bilang ke orang tua asuh dari keluarganya itu hadir sekolah terus gitu. Nah, sampai-sampai udah beberapa kali terulang terus seperti itu. Si guru dari pesantrennya itu ngelapor ke orang tuanya, bertanya, ini orang tua aslinya di mana? Kenapa malah sama orang tua asuhnya terus? Terus dijelasin lah sama orang tua asuhnya bahwa orang tua aslinya sudah meninggal gitu. Sampai-sampai udah sering berbohong, berbohong, berbohong berulang kali. Ya sama orang tua asuhnya kan dimarahin gitulah ya. Dimarahin di sekolahnya, di pesantrennya. Nah, pasti kan si anak itu merasa malu gitu ya. Tapi kan wajar gitu. Itu tuh salah dari si anaknya. Nah, pada saat itu dikasih pilihan oleh orang tua asuhnya. Mau tetap pesantren di sini tinggal walaupun dalam keadaan malu atau mau pulang ke rumah neneknya. Nah, kata si anak itu mau tetap di pesantren aja gitu, nggak apa-apa. Tapi ya mungkin karena malu, sorenya itu malah pulang ke rumah neneknya dan bilang ke nenek kakeknya bahwa ya si anak itu malu gitu, dia perlakukan oleh orang tua asuhnya, dimarah-marahin, diomongin kasar gitu ya. Karena kan orang tua asuhnya juga sudah memberi biaya selama 3 tahun, 4 tahun malah dari yang nggak naik kelas itu. Tapi kelakuannya itu tetap aja nggak berubah gitu. Nah, itu tuh harusnya gimana gitu kita mendidiknya. Terus dari kondisi si anak itu sebenarnya kenapa gitu bisa melakukan hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dito atas pertanyaannya. Sebentar ya.
Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Silvi. Pertanyaannya itu, tanggung jawab terhadap tetangga itu seperti apa? Kalau bisa kasih contohnya. Menurut beberapa artikel yang saya baca, tanggung jawab terhadap tetangga itu seperti kita menghargai hak dan kewajiban tetangga, juga kita saling membantu dalam bermasyarakat. Nah, untuk contohnya sendiri, misal kita menghargai hak tetangga, hak untuk mereka beristirahat. Nah, contohnya itu ketika kita mengadakan ada misalkan kerabat datang ke rumah, terus kita karaokean di rumah. Nah, kalau bisa itu tuh tidak sampai kencang gitu, karena kalau misalkan itu sampai kencang dan keras-keras itu akan melanggar hak akan merenggut hak tetangga yang mereka tuh pengen hidup tenang gitu. Terus yang kedua itu untuk contoh saling membantu dalam bermasyarakat, misal ketika tetangga kita itu mudik dan dia itu menitipkan kunci rumahnya, terus menitipkan segala keamanan rumahnya gitu. Nah, kita sebagai tetangga sudah seharusnya bertanggung jawab gitu dengan cara menjaga kunci rumahnya, terus sering mengecek itu apakah di rumahnya itu ada sesuatu atau aman gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya. Silvi, apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Najril. Ya, siap, sama-sama. Untuk jawaban lainnya sedang kami diskusikan. Untuk teman-teman yang mau menambahkan jawaban tadi dari Najril, boleh ya.
izin menjawab pertanyaan dari Poppy. Tadi ciri-ciri kedewasaan itu yang pertama kan ada bertanggung jawab. Terus yang kedua sudah matang dalam berbagai hal, misalnya kepribadiannya, pikirannya gitu. Yang ketiga udah bisa melihat dan menilai kepribadiannya sendiri. Yang keempat, etikanya sudah baik, bisa 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 lihat gitu, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk contoh dari tanggung jawab itu, misalnya gini, ada seorang anak laki-laki gitu yang lagi main bola misalnya. Terus dia tuh pas main bola nggak sengaja mecahin kaca tetangganya. Nah, udah gitu dia nyamperin ke rumah tetangganya itu, terus dia bilang gitu mau bertanggung jawab, mau ngeganti kacanya. Itu dia tuh udah melakukan, dia itu udah bertanggung jawab atas apa yang dia lakukannya. Seperti itu, apakah sudah terjawab, Poppy? Sudah. Jadi gini ya, kedewasaan itu bukan cuma dilihat dari umur, tapi dari perilaku kitanya juga. Iya, Oke, terima kasih. sama-sama. Untuk teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Sambil menunggu jawaban dari kelompok 6, untuk teman-teman kalau ada yang mau sharing-sharing pengalamannya juga boleh. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Amel. Pertanyaannya itu apakah kewibawaan dan tanggung jawab pendidik dalam pedagogik ini berhubungan dengan profesionalitas atau pekerjaannya sebagai guru? Menurut yang kami diskusikan dan yang kami baca itu tuh berhubungan karena ada undang-undang yang mengaturnya gitu, undang-undang tentang dosen dan guru UU Nomor 14 tahun 2005, di mana di situ tuh di poinnya tertuliskan bahwa kita sebagai seorang pendidik harus profesional dalam mendidik dan mengajarkan anak dalam mencapai kedewasaan. Terus tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok kami keterkaitan antara tanggung jawab dan si profesionalitas tersebut gitu. Jadi ketika pendidik tidak memiliki tanggung jawab pendidikan, maka arah dan tujuan pendidikan itu tidak akan jelas gitu. Nah, terus misalkan ketika si pendidik itu bentar.
Nah ya, jika si pendidik itu tidak bertanggung jawab, itu tuh bisa menyebabkan si anak lama dalam mencapai kedewasaannya dan membuat ia bergantung pada orang lain gitu. Jadi artinya ia melanggar UU No 14 tersebut karena ia tidak profesional dalam bertanggung jawab melaksanakan tujuan pendidikan. Terima kasih, Amel. Apakah sudah terjawab? Terjawab, Najril. Makasih. Siap. Mungkin dari Adi, Devita, atau Nadia juga ada tambahan, boleh. Dari Mary juga. Iya, mungkin nyambung dari pertanyaan Dito ya. Kata Dito kan ada anak tuh yang benar-benar kayak dia harus ini nggak masuk, ini juga nggak masuk gitu. Coba mungkin dengan caranya itu ya kayak apa ya namanya, kayak diskusiin dengan secara pribadi. Dia tuh pengennya apa sih? Terus kamu tuh maunya kayak gimana gitu. Nah, terus kalau misalkan dia masih benar-benar apa namanya, tetap aja, maksudnya apa namanya, kayak ngelakuin hal yang kayak gitu lagi dan terus dia tuh kayak adu domba lagi sama orang tua asuhnya juga. Mungkin dia juga karena dia udah satu nggak masih apa namanya, sudah nggak punya orang tua gitu. Nah, apalagi dia tuh diurus sama orang tua asuh. Nah, biasanya kalau misalkan diurus sama orang tua asuh kan kadang apa namanya, kayak mau ini diturutin, mau itu diturutin, mau ini diturutin gitu kan. Nah, mungkin coba dengan cara kayak misalkan kita apa ya namanya, kita tuh kayak coba didiemin dulu gitu. Sekiranya dia tuh bener-bener nanti minta ke orang tuanya tuh minta kayak kayak gini dong, kayak gini gitu. Pas coba aja gitu, coba didiemin dulu. Terus dia kayak maunya kayak gimana gitu. Nah, tadi kalau misalnya didiemin gitu ya. Nah, itu tuh udah sering gitu. Bahkan orang tua asuhnya itu nggak terlalu ngemanjain gitu, tetap dikasih penekanan bahwa ya sekolah tuh yang bener gitu. Coba berubah gitu, tapi nggak ada perubahan gitu. Bahkan contohnya itu ya kayak tadi misalnya aku si anak itu, Ade itu orang tua asuh, aku si Dava itu gurunya gitu. Dava tuh guru anak itu ya, guru aku gitu. Aku tuh bilang ke Dava itu, Pak, saya mau pulang, kangen ke orang tua, kangen ke kakek nenek. Terus pulang lah gitu ke rumahnya. Tapi pas pulang itu ya malah main, malah ngapain gitu gak jelas gitu. Tapi bilang ke orang tua asuhnya, bilang ke adek itu tetap ada di sekolah, nggak kemana-mana. Ya laporan dari si gurunya juga malah beda gitu. Jadi simpang siur. Nah si anak ini bingung gitu. Bukan bingung, malu karena ditanya sama si gurunya sama Dava itu nanya ke Ade orang tua aslinya mana. Nah aku jawab lah, orang tua asuhnya jawab ya dia anaknya yatim piatu karena memang menjelaskan gitu, memang bener dia itu yatim piatu. Tapi eh si anak itu malah malu gitu, aku tuh malah malu dibilangin kayak gitu tuh, katanya malu-maluin gitu, nggak ada, harusnya nggak boleh bilang kayak gitu. Sampai-sampai pas dikasih tahu oleh orang tua asuhnya tuh sampai mau dipukul kayak gini kan, ini lehernya dipegang gitu tuh, lehernya tuh dipegang gini, mau dipukul, bener-bener dipukul gitu. Tapi memang karena puasa gitu ya, mungkin ya takut batal gitu, tapi emang sering gitu kayak gitu tuh, sampai nilai rapotnya itu, nilai sekolahnya itu jelek, nilai rapot pesantrennya itu jelek. Jadi nggak tahu gimana tuh perubahannya tuh harus gimana gitu. Dia juga kadang seneng kebebasan gitu ya, mungkin karena di pesantren waktu masih kelas 10, 11, 12 itu kan, kelas 10, 11 ya masih junior gitu lah ya. Si junior masih takut sama mungkin ada yang lebih tua dari dia gitu. Nah, sekarang udah sampai kelas 12, mungkin dia tuh ada, oh ini loh aku gitu. Tapi dia tuh mengulangi hal yang sama gitu. Dari kejadian waktu dia di sekolah yang berbeda waktu kelas 10-nya.
makanya itu dia dipindahin. Nah itu tuh harusnya gimana gitu kan, pusing gitu. Sampai-sampai keluarga besarnya itu udah diceritain itu sama orang tua asuhnya, udahlah gitu, itu mah biarin aja gitu. Tapi kan kasihan gitu ya, mau dibiarin juga udah dikasih fasilitas bagus-bagus gitu, tapi tetap ada penekanan gitu, supaya berharap dianya itu berubah, tapi anaknya itu nggak sadar-sadar gitu. Itu tuh gimana? Ya mungkin kalau aku lebih ke apa ya, kayak pemikiran dia tuh kayak belum dewasa gitu, walaupun ya emang dia tuh seumurannya gitu. Kayak misalkan seumuran kayak kita nih, mungkin dia tuh masih berpikirnya ya kayak gitu aja, gimana ya ngomongnya. Jadi kayak bener-bener dia tuh masih berpikir yang pengen bener-bener, dia tuh pengen masih punya yang dia inginin tuh kayak ya bebas gitu, terserah dia apa yang mau dia lakuin gitu. Terus kayak intinya dia tuh belum punya kesadaran lah kayaknya untuk dirinya sendiri gitu. Kalau buat ininya gimana? Ya soalnya kalau misalnya kayak tadi gitu ya, mungkin punya keinginan beberapa hal gitu. Nah kalau kita kayak diemin gitu ya, dikasih keinginannya gitu, dia tuh keinginannya ya tinggal di rumah neneknya itu, nenek kakeknya, tapi lingkungan di sana itu lebih buruk gitu daripada lingkungan yang sekarang. Kalau misalnya dia tetap tinggal gitu mau di sana, ya nggak ada bedanya gitu, nggak ada perubahannya gitu, walaupun udah kita kasih keinginannya. Gimana ya? Tapi dia sekarang masih di pesantren, di apa gimana? Iya dipaksa harus ke pesantren dulu sampai lulus, udah sampai itu mau dibebasin katanya gitu. Nah tapi itu yang jadi kasihannya, takutnya si keluarganya malah diadu domba lagi gitu setelah dibebasin, mungkin dia malah makin menjadi-jadi gitu. Tapi Dito mau tanya dulu, dia pernah di ini nggak ditanya gitu sama siapa orang tuanya atau guru-gurunya kenapa kayak gitu gitu? Nah sering itu tuh, karena mungkin banyak kejadian sering ditanya dia tuh. Nah si orang tua asuh keluarganya ini ya terus jawab itu terus terang, tapi ya anaknya tetap gitu lagi gitu. Terus anaknya Bahkan jawab dia apa? itu kayaknya yang kalau misalnya dinasihatin iya paham gitu. Kalau menurut pengalaman Apa? aku ya kalau menurut pengalaman aku juga kan punya Apa yang tetangga ini gitu ya? ya. Gimana? Terdengar nggak suaranya? Halo? Ada. Ada? Ada. Ya aku juga kan pernah punya pengalaman gitu ya, tetangga aku sama kayak gitu juga suka ngebohong gitulah ke guru sekolah gitu. Terus ke apa teman-temannya juga jahil sampai ngelakuin kekerasan kayak gitu. Ke gurunya pernah ngebohong nggak sekolah gara-gara bilangnya neneknya meninggal. Padahal mah ada gitu di rumah masih hidup gitu, masih sehat gitu. Terus ternyata gurunya kan bilang ke orang tuanya kalau neneknya meninggal cina pada. Terus orang tuanya bilang enggak bu, cina neneknya atau ibu saya mah masih hidup, cina masih sehat. Sampai ibunya tuh udah nangis-nangis gitulah. Terus dia tuh minta tolong ke guru ngaji si anak itu. Dan akhirnya diomongin gitu sama guru ngaji anak itu teh. Nggak tahu sih diomonginnya kayak gimana. Cuman ada pembahasan tentang orang tua gitu sampai akhirnya dia nangis gitu. Dan sekarang udah berubah gitu. Jadi baik lagi gitu. Didekatin dulu, diomongin baik-baik, terus dikasih pengertian gitulah, terus disering-seringin bergaul sama anak-anak madrasah gitu. Nah itu kan udah sering tuh di pesantren gitu ya, udah dikasih pengajaran, mungkin ngobrolnya juga udah baik-baik gitu sama antar keluarga, maunya gimana sih gitu, ya nggak ada perubahan juga gitu, pengalaman tapi juga sih harusnya mungkin gimana sih. mungkin jadi gini loh, karena emang di pesantren tuh terkadang ya bukan benar-benar real semuanya itu orang baik, dan kadang ada juga di pesantren itu kayak
anak-anak yang benar-benar kadang ya sering melanggar peraturan lah, atau yang sering nonton ini itulah gitu kan. Mungkin di lingkungan pesantrennya dia juga dekatnya sama orang-orang yang kayak gitu, makanya dia kayak terbawa oleh lingkungan yang seperti itu juga gitu. Jadi kayak misalkan apa ya, kalau misalkan diomongin mah kayak lebih ya maunya dia itu gimana gitu. Maunya dia tuh kalau misalkan ya di pesantren gitu. Kalau misalkan enggak ya enggak. Soalnya terkadang ada anak yang kayak gitu. Waktu itu juga ada sih temen Adi juga yang waktu di pesantren. Dia tuh emang karena bener-bener di pesantrennya tuh tertekan dan dia tuh nggak mau pesantren. Dia tuh ya itu ngelakuin hal-hal yang nggak bener nggak disangka gitu. Terus orang tuanya tuh bilang, terus kamu maunya apa? Terus dia bilang, ya udah aku gak mau pesantren katanya. Aku gak betah di pesantren. Aku benar-benar tertekan gitu katanya. Terus dia ya udah akhirnya dia dipulangin kan. Mungkin itu sih dia. Jadi intinya minta konsekuensi sama anaknya dulu juga gitu. Dia tuh maunya apa gitu. Nah, kalau misalnya pernah juga kejadian kayak ini dua keluarga gitu, dari keluarga orang tua yang udah meninggal itu dari keluarga ayahnya sama orang tua ibunya gitu. Nah, dia tuh disuruh sekolah. Nah, tapi si anaknya tuh tidur, tapi dari keluarga orang tua ibunya itu ngebohong gitu. Oh, anaknya udah pergi gitu. Padahal dari keluarga si yang A itu, yang ayahnya itu bener-bener kalau misalnya ini harus kebukti gitu. Sampai-sampai disamperin ke rumah ininya, nenek kakeknya. Pas dicek ya beneran tidur, nggak ada berangkat ke sekolah. Jadi si keluarganya juga dari pihak yang keluarga ibunya juga bohong gitu. Nah, itu yang maksud kebebasannya itu kadang Ya nggak mungkin ngerti gitu cara itu sih mikirnya salah itu satu gimana gitu. faktornya. Jadi keluarganya tuh emang di sisi lain yang satu itu ngedukung sama dia, di sisi lain kayak bener-bener pengen dia tuh benar, tapi yang satu lagi tuh karena emang terlalu kayak bener-bener dimanjain, jadi mungkin sikap dia masih kayak bener-bener ya udahlah. Sebenarnya nggak dimanjain gitu, cuma difasilitasin buat sekolah gitu. Nih loh, fasilitas sekolah nih, uang mingguannya tuh segini, itu aja dipatok gitu, nggak harus sekian banyaknya gitu, nggak berlebihan gitu, tetap aja dipantau gitu sama kita, kelakuannya gimana ya kayak gitu. Boleh izin masuk ya? Ya, izin ini ya. Tapi ya Pani juga sih gak tahu sebenarnya kalau misalnya di posisi kayak gitu kan serba dilema ya. Menurut Pani sih kalau misalnya di umuran segitu tuh anak tuh kayak butuh teman gak sih? Jadi kalau umur remaja yang labil kayak gitu tuh emang susah banget mau dikasih tahu kayak gimananya juga. Nah, mungkin dia tuh butuh sosok yang temen, dia kan senang kebebasan ya. Jadi dia tuh harus temuin temennya, di mana temennya tuh kayak ngeceramahin enggak, tapi kayak sedikit-sedikit tuh ngebawa dia ke hal yang baik kayak gitu. Tapi nggak dengan dia dengan kamu jangan kayak gitu ya, kasihan orang tua kamu atau gimana. Nggak akan masuk sih kalau kata Pani kalau di gitu. Jadi merasa dianya tuh semua orang tuh nyeramahin dia gitu, sedangkan dia tuh mungkin nggak suka dengan cara diceramahin gitu, misalnya kayak gitu tuh. Jadi mungkin butuh sosok temen kayak gitu, dimana dia tuh kayaknya butuh pelarian gitu ketika kehidupannya kayak gitu mungkin nggak sesuai ekspektasi dia butuh teman untuk nih gue tuh kayak gini nih, lagi kayak gini kayak gitu, jadi yang bisa ngerangkul dia kayak gitu mungkin. Kasih. Oke, aku izin masuk ya, perwakilan dari kelompok 6. Berdasarkan yang kami diskusiin gitu, mungkin tadi balik lagi ke pertanyaan Dito, kenapa si anak tersebut bisa kayak gitu dan gimana cara mendidiknya. Mungkin yang kami tahu si anak tersebut bisa kayak gitu tuh gara-gara kasih sayang orang tuanya yang berlebihan gitu. Kan di bab kasih sayang itu dijelaskan gitu bahwa semua orang tua itu sama anaknya itu, mereka nggak mau anak-anak itu berkarakter buruk. Orang tua itu dari situ si anak tersebut, orang tuanya tuh menanggapinya tuh cuma gitu, nah langsung jadi keterusan gitu. Jadi mau dimanapun udah nggak bisa gitu.
Terus karena kasih sayang si orang tua sama anaknya, banyak orang tua itu yang gak ngasih teguran atau peringatan kalau anaknya itu melakukan kesalahan karena takutnya anaknya tersinggung. Nah, mungkin dari keluarga yang tadi Dito ceritain itu orang tuanya itu sayang sama anaknya gitu. Cuman emang kayaknya salah dari awal gitu. Terlalu kebiasaan mentolerir sebuah kesalahan nggak dibenarkan gitu. Terus di sini juga peran orang tua sebagai di sini juga tanggung jawab orang tua sebagai mendidik anak mungkin bisa dibilang gagal gitu karena tanggung jawab, balik lagi ke materi yang kita bahas gitu, implikasi tanggung jawab pendidikan itu, tanggung jawab pendidik merupakan salah satu upaya dalam pendidikan. Tanpa hal tersebut pendidikan tidak akan memiliki arah dan tujuan. Nah, di sini si anak itu dididik sama orang tua tapi nggak ada arah dan tujuannya, dia harus kayak gimana gitu. Jadi orang tua ya udahlah, karena ini anak saya ngasih kasih sayang aja ke dia gitu, tanpa punya tujuan si anaknya itu mau dibawa kemana. Nah, dengan si orang tua yang acuh itu, orang tua sebagai pendidik yang acuh dalam melaksanakan tugasnya itu, si anak bakalan tidak tahu gitu kan, dia bakalan kemana, dan proses mencapai kedewasaan juga lebih lama. Dan bisa dibilang anak yang tadi ceritakan itu mungkin belum dewasa gitu, karena udah diberitahu seperti apapun dia masih ngeyel. Sama poin kedua di implikasi tanggung jawab pendidikan terhadap batas-batas pendidikan itu ada peserta didik. Nah, baik buruknya si anak itu tergantung pada bagaimana seorang pendidik bertanggung jawab dalam pendidikan. Jadi ketika tadi si orang tuanya si anak didiknya itu bisa dikatakan buruk, berarti itu orang tuanya gagal dalam bertanggung jawab gitu. Nah, jadi jawabannya itu mungkin gara-gara si anak tersebut bisa kayak gitu tuh orang tuanya terlalu memberikan kasih sayang tanpa ada batasan gitu, terus tanpa ada dalam mendidik anaknya juga gak tahu gitu arah tujuannya itu kemana gitu. Dan cara mendidiknya mungkin sama tadi yang kata Fani, dia itu butuh teman. Kenapa butuh teman? Karena di bagian implikasi ini tuh ketika seorang pendidik tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut tidak akan percaya gitu pada si pendidik. Itu termasuk di alat pendidikan yang kayak berupa ajakan, perintah, dan larangan. Nah, karena si anak tersebut udah nggak percaya, jadi dia tidak menghiraukan ajakan, perintah, dan larangan dari orang tua tersebut itu. Makanya benar yang tadi kata Fani, karena orang tuanya itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah seharusnya yang jalan keluarnya itu nyari teman gitu, nyari orang yang bisa dipercaya sama si anak didik tersebut, dan orang yang dipercaya sama anak didik tersebut itu membantu mengarahkan, kamu tuh harusnya kayak gini, kamu tuh jangan kayak gini. Mungkin menurut kelompok kami itu seperti itu gitu, jika dikaitkan dengan kasih sayang dan tanggung jawab pendidikan. Ya mungkin kalau misalnya kayak teman kayak gitu kan mungkin dia dapat gitu ya, di pesantren pasti ada lah gitu 1-2 mah gitu. Nah, tapi mungkin sekarang kan lebih kelihatan lagi gitu. Oh, anak itu aslinya kayak gini, ternyata di luar ekspektasi gitu. Oh, dia bisa ngelakuin kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkin temannya juga nggak akan mau gitu berteman lagi. Takutnya nanti dia ke bawah-bawah atau gimana gitu. Mungkin bisa dibawa ke psikologis, siapa tahu emang psikologisnya kena gitu. Jadi butuh cerita-cerita. Dito, apakah pertanyaan Dito sudah terjawab? Belum sih, tapi ya gak apa-apa sih. Oke. Karena ada satu pertanyaan terakhir dari Nadia. Oh iya, so. Tadi itu gimana Devita, pertanyaan dari Nadia tadi? Sebentar ya.
Iya, izin masuk juga sebentar. Mau nambahin dikit gitu ya, kata Najil. Dia butuh temen, tapi emang bener yang kata Pan juga. Temennya tuh bener-bener kayak nggak kayak apa ya? Dia tuh nggak boleh bilang kayak kamu tuh nggak boleh gini loh, tapi kamu dengan namanya dicontohinnya tuh dengan temennya itu dicontohin dengan apa yang dia lakuin. Jadi kalau misalkan tetap aja di temannya tuh bilang malah justru kamu tuh nggak boleh ini loh, kamu tuh begitu, malah justru dia kadang nggak suka lagi, soalnya karena dia orangnya emang nggak suka ada yang nasihatin dia gitu. Dia tuh lebih ke prinsipnya ya gimana dia gitu. Mungkin itu sih. Jadi intinya temannya nyontoinya atau ngelarangnya tuh bukan dengan kayak ucapan atau omongan. Izin masuk. Iya, boleh Irna. Iya, dari yang aku amati, berarti si anak ini tuh kepengen ini kan tinggal di rumah nenek. Tapi di rumah nenek itu lingkungannya jauh lebih buruk gitu. Nah, terus dia tuh dimasukin ke pesantren. Tapi itu dia nggak mau, bukan keinginan dia di pesantren itu. Jadinya dia tertekan, akhirnya berontak. Bukan nggak mau Nah, sebenarnya. cara dia berontak itu dengan Ini Irna, kita tuh udah menawarkan beberapa tempat pesantren gitu ya. gimana? Waktu itu tuh waktu mungkin kelas 10 karena gak naik itu. Kita tuh udah menawarkan beberapa tempat pesantren, dia tuh maunya di sini tempat yang sekarang gitu. Tapi dia tuh mengulangi hal yang sama. Sebenarnya dia juga waktu itu maunya di pesantren Al-Basyariah kalau di Bandung tuh pasti teman-teman ada yang tahu gitu ya, di Cigondewa. Itu tuh bagus gitu, tapi dia tuh nggak mau gitu. Mungkin karena di sana mungkin lebih ketat gitu ya. Lebih pesantrennya juga bagus gitu. Tapi dia juga menentukan sendiri, udah dikasih beberapa pilihan nih A, B, C, D, dia tuh milihnya yang D gitu dari pilihan keluarganya itu. Nah, sebenarnya bukan tertekan juga gitu, itu pengen dia di situ gitu. Tapi di situ juga nggak ada teman-teman lamanya gitu, benar-benar dia baru gitu. Nah, mungkin juga di pesantren itu tuh karena kurang ketatnya itu, jadi dia tuh lebih milih bebas gitu. Karena kenapa dia nggak mau pesantrennya ketat? Ya karena dia pengen kebebasan. Jadi biasanya gini loh, dia tuh awalnya nih, biasanya dia tuh di pesantren yang benar-benar ketat dan benar-benar peraturannya tuh benar-benar gitu. Nah, tiba-tiba dia mau pindah nih ke pesantren yang nggak terlalu benar-benar ketat. Nah, dia tuh baru ngeluarin yang namanya tingkah laku yang benar-benar dia nggak, yang dia pengenin dari dulu tuh baru keluar di situ biasanya. Tapi kalau misalnya setiap kali laporan kayak gitu, ketat dong harusnya. Sama-sama ketat gitu. Gurunya lapor, terus itu kan sama-sama ketat gitu. Iya, cuman kalau misalkan kayak gak dapat hukuman yang benar-benar dia benar-benar malu atau gimana, dia nggak bakal sadar-sadar. Kalau misalkan hukumannya cuman laporan lagi ke orang tuanya, laporannya cuma laporan ke orang tua gitu ya, cuma laporan orang tua, jadi dia kayak menyepelekan gitu. Izin masuk. Misalnya emang nggak ada cara dari orang tua, dari guru, dari udah cara apapun nggak bisa, kayaknya nih ya, dia perlu jatuh cinta dulu deh. Jatuh cinta. Karena kalau udah suka sama orang itu biasanya kayak bakal dengerin omongan orang yang dia suka gitu. Iya nggak sih, perlu jatuh cinta dulu. Ya random sih, maaf. Tahu. Mohon maaf teman-teman karena waktunya terbatas ya. Ada satu lagi pertanyaan yang belum terjawab, yaitu dari Nadia. Pertanyaan dari Nadia itu, apakah pendidik itu bertanggung jawab atas orientasi seksual anak didik? Akan dijawab oleh Mary. Kepada Mary, saya persilahkan. Oke, izin menanggapi ya untuk dari pernyataan dan pertanyaan Nadia. Kalau dari kami itu sebagai pendidik yang memiliki tanggung jawab pendidikan, yang disebutkan tadi di presentasi bahwa tanggung jawab pendidikan itu membentuk tingkah laku anak.
Nah, tentu bertanggung jawab itu bukan pada keputusan anak tersebut pada akhirnya, tapi ada peran sosialisasi dari pendidik itu kepada anak. Untuk itu, makanya penting adanya edukasi tentang orientasi seksual dan bagaimana hal tersebut melanggar norma dan agama yang dianutnya. Nah, untuk tanggapan kami mengenai adanya pemeriksaan orientasi seksual di sekolah, itu kami mempersilakan nih teman-teman untuk berpendapat apakah kalian ada di tim pro atau kontra dan alasannya kenapa. Juga kalau mau menanggapi pernyataan aku tadi boleh silakan. Boleh di raise hand aja. Punten mau waktunya udah lewat. Ya, manajemen waktunya ya punten. Iya, Bu. Untuk teman-teman, mohon maaf, kita cukupkan presentasi kali ini. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, sebentar. Tanggung jawab merupakan salah satu ciri kedewasaan. Pendidikan tidak akan memiliki arah dan tujuan tanpa tujuan tanpa tanggung jawab dari pendidik. Tanggung jawab pendidikan berkaitan dengan kewajiban dan batas-batas pendidikan. Tanpa tanggung jawab pendidikan, kewibawaan dan batas-batas pendidikan akan terlaksana secara kurang efektif dan efisien. Pada praktiknya ditemukan tidak semua pendidik memiliki tanggung jawab pendidikan yang banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan dari kata-kata kami atau menyinggung teman-teman semua, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Rianita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 dan silakan teman-temannya. Iya. Kasih apresiasi yang terlebih dulu, tepuk tangan virtual. Oke, terima kasih. Ya, oke. Pertama, untuk kelompok 6, PowerPoint-nya mengingatkan saya sama Starbucks Sakura gitu kan ya. Jadi agak ke-distract sedikit tadi. Itu, saya jadi pengen order gitu buat nanti. Oke, next kita lanjut aja ke pertanyaan pertama dari Sylvie, yaitu menurut kalian tanggung jawab terhadap tetangga seperti apa sih? Adanya kesalahan dilakukan oleh tetangga, positifnya seperti apa? Karena di buku contohnya kalau negatif gitu ya Sylvie ya? Ya, Ibu. Iya, sebenarnya kalau yang dimaksud di buku itu tidak hanya berkaitan dengan pendidikan ya, tapi lebih pada hubungan sosial secara umum gitu. Jadi tanggung jawab di lingkungan sosial. Jadi kalau positifnya misalnya menolong apabila ada tetangga yang membutuhkan kayak gitu ya. Sesederhana itu gitu sebenarnya. Kalau kita ngomongin tanggung jawab, bukannya malah ngejulitin gitu ya. Itu yang sering kali terjadi sekarang gitu kan ya. Kalau ada tetangganya susah itu tuh karena dia sombong sih gitu kan ya. Ya udah kalau nggak mau ngebantu jangan hina gitu kan ya, simple sebenarnya. Nah, itu adalah hal-hal yang sebenarnya masalah tanggung jawab juga gitu. Terus kalau dalam pendidikan misalnya mau saya khususkan ikut serta dalam melaksanakan pendidikan lingkungan masyarakat ini yang masyarakat sering lupa. Jadi sebenarnya anggota masyarakat itu sama bertanggung jawabnya terhadap seorang anak di lingkungan tersebut. Waktu itu saya pernah ngobrol sama orang yang penelitian di Kampung Naga, tahu kan ya? Tahu Kampung Naga kan? Tahu nggak? Tahu? Di Tasik bukan, Bu? Iya, ya benar. Nah itu waktu itu ada penelitian di Kampung Naga dari dosen gitu ya. Dia tuh berkaitan dengan parenting di Kampung Naga. Kalau kalian tahu Kampung Naga Dalam ya, saya nggak ngomong yang luar. Itu kan benar-benar internal banget gitulah ya, orangnya itu aja kayak ya bener lah, pokoknya nggak se ekstrim Baduy sih, cuman ya maksudnya sejenis kayak gitu kan. Jadi ternyata penelitian di dalam sana, kenapa mereka walaupun kayak istilahnya terbatas lah dari dunia luar gitu ya, tapi anak-anaknya masih kayak santun dan lain sebagainya, ternyata semua anggota masyarakat itu bertanggung jawab terhadap pendidikan anak tersebut. Jadi kalau anaknya salah ya ditegur siapapun, kalau memang anak itu tidak sesuai dengan norma yang terjadi. Nah ini yang pernah saya share sama kalian juga ya, saya ngobrol sama profesor dari Belanda gitu kan, dia kaget ketika di Indonesia gitu kan ya, itu anak narik-narik kursi gitu kan ya, segala macam nggak ada yang negur satupun. Sedangkan kata dia kalau di sana itu ketika ada anak yang seperti itu, mayoritas akan menegur, walaupun ada sih orang tua yang nggak terima, tapi tetap mayoritas menerima. Berkebalikan dengan di sini, mayoritas kita akan siapa sih negur-negur gitu kan ya. Nah sebenarnya itu juga terkait dengan tanggung jawab terhadap masyarakat gitu, untuk pendidikan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Gitu-gitu ya Sylvie. Baik Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan siapa ya tadi ya? Saya lupa.
dari yang kewibawaan tanggung jawab ini dalam pedagogik sesuai dengan profesinya tadi siapa yang nanya? Amel, Bu. Oh, Amel. Amel tadi saya mau nanya dulu, Amel maksudnya tadi sesuai dengan profesinya atau perspektifnya atau maksudnya terkait dengan profesinya nggak? Gimana coba bisa diklarifikasi nggak pertanyaannya? Terkait sama profesinya Bu, pekerjaannya. Oh, jadi maksudnya kewibawaan tanggung jawab ini ada kaitannya nggak sih dengan profesi sebagai pendidik gitu ya? Iya. Begitu, oke. Ada, karena merupakan syarat, sebenarnya syarat mutlak dibilangnya. Jadi kasih sayang, kewibawaan tanggung jawab. Jadi katanya pendidikan itu akan terjadi dengan baik apabila ada ketiga hal ini. Gitu loh. Kalau pengajaran mungkin nggak ada kasih sayang, mungkin nggak ada istilahnya kewibawaan gitu kan. Yang penting ngajarin, tanggung jawab itu pasti. Bayangkan ketika walaupun kalian tutor gitu kan ya, ngajar nggak tanggung jawab. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika guru bimbel gitu ya. Yang penting anaknya ujian dapat bagus selesai gitu kan ya. Drilling dan segala macam konsepnya nggak paham ya bukan urusan saya, nanti kan udah dijenjang selanjutnya. Gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kalau tanya apakah berkaitan, iya, karena kompetensi guru itu minimal ada 4 gitu ya. Berkaitan dengan profesional, pedagogik, terus kepribadian dan juga sosial. Dan tanggung jawab ini berkaitan dengan profesional dan juga sebenarnya hampir ke semua sih. Kalau profesional harus tanggung jawab dengan profesinya. Kalau pedagogik harus bertanggung jawab kepada siswanya. Kalau dia kepribadian harus bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dan ke sosial juga harus bertanggung jawab bagaimana antara interaksi dia dengan orang lain. Gitu ya Amel ya. Oke. Nanti saya yang mau ada lanjutan segala macam, ada pertanyaan selanjutnya. Saya selesaikan dulu, nanti kalau ada waktu baru saya tanyakan lagi ya kepada kalian, karena saya agak cukup ngejar waktu gitu kan ya. Ini ada kelas lagi nggak setelah ini? Oh enggak, yaudah, tapi kan pada mau tidur gitu kan ya, jadi siapa tahu mau melanjutkan mimpi indah gitu. Oke, selanjutnya dari Nadia gitu kan ya, kalau orientasi seksual peserta didik apakah termasuk tanggung jawab pendidik? Misalnya termasuk kayak LGBTQ+ di sekolah akan dites kayak orientasi seksual, banyak pro kontra, benar, harus membenarkan hal tersebut. Berarti menurut saya bagaimana gitu ya? Benar nggak? Itu pertanyaannya? Oke. Jadi kalau kita ngomong LGBTQ itu pasti akan selalu ada pro kontra. Itu bagaimana tergantung keyakinan kalian sendiri gitu kan ya. Kalau saya terus terang, kalau tanya Bu setuju atau enggak, di depan aja ngomongnya gitu kan ya. Tapi apakah saya akan akhirnya kayak melakukan kayak tindakan frontal kepada orang-orang yang melakukan? Enggak juga. Karena saya punya kenalan juga gitu dari mana sih? Saya lupa, dari Thailand. Dari Thailand yang memang dia LGBTQ gitu kan ya. Yang plus itu ada gitu. Waktu teman saya di Thailand, cewek gitu. Dia pacaran juga sama cewek gitu kan ya. Dan kenal, dan saya ya terserah dia sih kayak gitu kan. Cuman kalau tanya apakah akhirnya berteman dekat, enggak juga. Bermusuhan enggak juga gitu kan ya. Tapi kalau apakah saya setuju dengan itu, enggak gitu kan ya. Jadi saya adalah di mana kan ada juga orang yang enggak setuju tapi akhirnya pokoknya nentang sampai kayak di media sosial, sharing dan lain segala macam gitu. Kalau saya bukan yang kayak gitu, tapi kalau tanya saya setuju enggak. Temenan, dekat enggak gitu kan ya. Kenapa? Karena dari psikologi tersendiri gitu ya, ketika kita bergaul, bukan hanya dari agama, ketika bergaulnya terlalu dekat juga ada kemungkinan hal tersebut dalam tanda kutip menular gitu ya. Itu bisa dibaca dari riset-riset terkait LGBTQ+ gitu kan ya. Sekarang kan kayak gitu. Kalau kalian mau tahu itu hati-hati juga loh sebenarnya ketika kalian mau mendukung atau enggak hal tersebut gitu ya. Karena banyak banget sekarang yang tanpa disadari postingnya itu mendukung, tapi nggak sadar pakai yang gambar warna-warni, tahu nggak sih, yang merah, kuning, biru dan lain sebagainya macam. Itu sebenarnya lambangnya LGBTQ+ kan. Gitu. Jadi hati-hati ketika menggunakan kayak template juga gitu. Kalau karena bagi orang yang melihat ada, kalau dia memang di grup tersebut, dia akan menganggap oh kalian juga termasuk ke dalam grup tersebut. Gitu. Jadi ada kayak logonya bagi mereka gitu. Saya juga kepo gitu kan sama teman gitu kan. Emang ini kalian bisa tahu dia ini sesama LGBT gimana gitu kan ya. Karena kan kalau dipikir-pikir bingung ya. Manusia banyak gitu loh. Kenapa mereka bisa tahu sesama mereka gitu kan ya. Yang memiliki orientasi sama. Ternyata emang ada kayak kode-kodenya gitu. Terus kalau ditanya apakah pihak sekolah itu misalnya baik melakukan hal tersebut, sebenarnya gini, ada beberapa negara yang melegalkan LGBTQ, artinya bukan hanya tidak apa-apa, tapi mereka juga mengokekan
bahkan memberikan kayak benar-benar sepenuhnya bahkan sampai menikah gitu kan ya, itu diizinkan. Enggak nikah sih berarti namanya, mereka ya nikah dengan keyakinan mereka gitu kan ya. Itu ada beberapa negara misalnya kayak Belanda, Jerman, Amerika, Kanada, Jepang. Terus beberapa negara, kok nggak salah sekarang tuh yang legal tuh sekitar ada 30 negara kayak gitu. Bu, kok tahu tidak mendukung tapi tahu karena saya di Waisili gitu kan. Kalau kalian tahu Waisili Amerika itu salah satu programnya adalah LGBTQ gitu kan ya. Sehingga ketika saya juga masuknya kepada yang inclusive education gitu kan ya. Kalau kita ngomong inklusif kan keseluruhan gitu kan. Kalau saya ngambilnya inklusif dalam hal budaya sama disabilitas gitu kan. Tapi ada juga kan berarti programnya inklusifnya masuknya ke dalam LGBT gitu. Nah, jadi makanya cukup banyak info tentang hal ini gitu. Terus selanjutnya saya fokusnya kepada Indonesia. Jadi Indonesia tidak legal gitu kan ya, berarti kontra di sini gitu kan ya. Kalaupun ada yang pro, tidak akan secara berani mengekspos terang-terangan gitu kan ya, benar-benar kayak luar biasa mendukung. Kenapa? Karena ada legalnya juga di Indonesia. Terus artinya kalau ini kontra berarti pihak sekolah itu memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan agar anak-anak itu tidak mengarah kepada homoseksual. Karena itu tanggung jawab pendidikan, baik itu keluarga, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah gitu kan ya. Caranya gimana? Antara lain perbedaan memberikan pemahaman kepada anak tentang orientasi gender sejak dini gitu ya, sejak usia dini. Contohnya kalau peran laki-laki gimana sih, peran perempuan gimana sih, ntar ada yang ngomong kan ya, ibu itu kan berarti diskriminasi dan lain sebagainya. Enggak juga gitu loh. Memberikan pemahaman perbedaan gender bukan artinya kalian membatasi gender. Paham ya maksudnya? Contohnya, oh iya kalau perempuan itu bisa melahirkan anak, benar nggak dikasih tahu di sana. Tapi kita tidak membatasi mau dia nantinya punya anak, mau nggak itu urusan dia. Kalian tahu kan ada yang sekarang juga meyakinkan kayak child free kayak gitu kan ya. Itu urusan masing-masing sekarang. Tapi anak perlu dikenalkan dari kecil. Keputusan dia nantinya emang ke dia lagi ketika dia dewasa, tapi tanggung jawab orang dewasa untuk mengenalkannya. Gitu. Jadi ini kita ngomongin tanggung jawabnya gitu kan ya. Apakah nanti akhirnya tetap pasti berubah sesuai? Yang enggak juga, bener nggak sih kalian? Apa yang diajarkan orang tua kan tidak semuanya akhirnya diikutin gitu kan ya. Jadi itu balik lagi ketika anak itu dewasa seperti apa. Tapi tetap tanggung jawab itu tidak berubah. Terus selanjutnya ketika remaja misalnya diberikan pemahaman. Kenapa sih kok lebih baik misalnya heteroseksual bukan homoseksual gitu kan ya. Mengapa menjalin hubungan dengan homoseksual itu tidak baik misalnya kayak gitu kan. Mengapa heteroseksual itu yang didukung? Karena kalau kalian tahu bukan hanya di Islam. Ketika saya ngobrol sama beberapa teman dari agama lain juga, mereka tidak mengizinkan gitu kan ya untuk homoseksual gitu. Makanya ada beberapa negara yang agama Kristennya juga kuat gitu kan, itu benar-benar penentangannya juga sama gitu dengan yang agama Islamnya kuat gitu. Bahkan ketika saya ngobrol sama beberapa teman gitu kan ya, yang dia waktu itu saya ngobrol sama teman saya tuh dia Katolik gitu kebetulan dari Roma asli gitu kan ya, ngobrol penentangannya keras gitu kan ya. Jadi berarti kan bagi yang mungkin beragamanya kuat, memiliki keyakinan yang kuat tentang Tuhan akan menolak gitu kan ya. Jadi perlu dikenalkan juga berarti nilai normanya gimana, nilai agamanya seperti apa gitu kan ya. Itu dikenalkan. Karena anak-anak sekarang terekspos kok dengan info seperti itu. Ponakan saya aja yang 7 tahun nanya, emang ada ya kalau cewek sama cewek atau cowok sama cowok gitu kan ya. Itu berarti kan mungkin udah terekspos, kita nggak tahu di mana gitu kan. Karena walaupun kita batasi kayak TV dan segala macam, anak sekarang kan menemukannya itu luar biasa cepat gitu ya, bisa dari teman dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih baik kayak diberitahukan daripada kita ngomongin ini tabu gitu segala macam, tapi anak bakal tahu juga ya. Jadi ya lebih baik dikasih tahu oleh si pendidiknya dibandingkan dia diberitahu oleh temannya gitu. Gitu ya untuk Nadia. Iya, karena di saya juga kebetulan di sini kan ada madrasah, tapi madrasahnya diniyah yang sore itu loh, sekolah agama sore yang non formal bukan MI gitu kan. Anak-anak tuh udah banyak gitu yang nanya-nanya kenapa sih kok nggak boleh gitu kan ya, sesama katanya bebas gitu kan ya, yang namanya sayang segala macam gitu kan. Itu anak-anak pada kritis sih sekarang. Jadi kayak ngenalinnya juga harus hati-hati juga dan masuk logika mereka juga walaupun itu nilai-nilai keagamaan gitu ya. Kalau nggak masuk logika tuh kadang-kadang anak-anak tuh pinter ngejawab sekarang, bener nggak sih? Gitu kan ya, kayak nasehat aja kemarin ponakan saya walaupun nggak berkaitan dengan ini tapi dinasehatin oleh ibu saya, adek, kalau orang tuh lagi ngomong nggak boleh nguping. Kalau anak dulu kan
oh iya kenapa palingnya nggak boleh nguping gitu kan ya, karena nggak sopan dan sebagainya. Ponakan saya kemarin ngejawabnya gini ke mama saya, itu mama saya antara mau ketawa sama antara ngelus dada gitu ya, dia jawabnya, ade yang nguping kok, kata dia, ade itu penasaran makanya ade ngedengerin, kata dia. Ya iya sih, tapi istilahnya kan nguping gitu ya. Tapi ya bukan nguping, kata dia. Karena penasaran loh. Kan penasaran pengen tahu, makanya adek ngedengerin. Jadi itu tuh kemarin ada perdebatan ngotot kayak gitu ya, sampai 15 menitan sampai pas saya turun, kenapa sih ribut bener gitu kan ya. Adek itu nggak nguping, dia masih kayak gitu. Cuman ngedengerin karena penasaran. Gitu kan ya. Nah, itulah ya. Jadi anak-anak sekarang tuh kritis. Di madrasah juga kayak gitu. Kalau dikasih tahu nggak boleh gini loh, kenapa nggak boleh? Gitu kan ya. Jadi harus kayak benar-benar diajarkan dari usia dini sebelum akhirnya dia nantinya cari konsep sendiri. Makanya kenapa pendidikan usia dini itu penting gitu. Oke, selanjutnya dari Dito. Ini yang kayaknya perdebatannya cukup luar biasa tadi gitu ya. Intinya adalah seorang anak yang orang tuanya meninggal dari usia 4 tahun berkembang kayak misalnya intinya adalah anak itu sekarang di pesantren dimasukkan ke sana, ada orang tua asuhnya dan dia perilakunya adalah kayak misalnya suka bohong, adu domba dan lain sebagainya, dan seluruh pihak di sana itu bisa dibilang mulai menyerah terhadap perilaku anak tersebut karena tadi ngomong yang penting lulus, udah setelah itu terserah, terus mau gimana anak aja itu berarti udah fokusnya ke arah give up gitu kan ya, udah nggak tahu lagi mau gimana gitu ya Bu, Dito ya. dari 4 tahun yang lalu kata bukan 4 tahun. Oke. Ah, Oke. 4 tahun. Ya. Oke, pertama kita mau coba membayangkan dulu ya. Bayangkan ketika orang tua kalian meninggal, usia kalian 4 tahun, kalian dititipkan kepada keluarga, baik itu nenek, kakek, tante, dan lain sebagainya. Terus pada saat itu kalian berbuat nakal yang berulang-ulang, gitu kan ya. Ya mungkin awalnya tuh kalian nggak sadar kalau itu merupakan perilaku menyimpang, tapi karena udah kebiasaan akhirnya terus kalian lakukan. Dan pihak keluarga menyerahkan kalian kepada pihak lainnya, yaitu orang tua asuh dan sekolah yang pesantren, yang tadinya berarti si pengasuh awalnya itu dipindah tugaskan karena perilaku kalian nakal. Dan pada saat kalian dianggap nakal tersebut, si orang tua asuh dan pihak sekolah mau menanyakan apakah kalian tetap sama mereka atau mau dikembalikan kepada orang sebelumnya. Dan yang sebelumnya itu ngomong bahwa di lingkungan ini nggak baik, kamu di lingkungan lainnya. Kalau kalian di posisi anak itu bingung nggak, saya harus gimana? Itu dulu yang ditanyain. Ya, bayangin dulu posisi kalian di dia. Jangan bayangkan ketika posisi kita sekarang di seseorang yang kita mendapatkan alhamdulillah privilege pendidikan yang baik dari keluarga. Benar nggak? Privilege baik dari keluarga, jangan ngomong, oh enggak Bu, kalian bisa dibilang privilege baik dalam keluarga karena buktinya adalah tetap masuk sekolah apapun kendalanya, karena nggak ada keluarga yang sempurna. Tapi disekolahkan. Artinya orang tua masih memberikan hak tersebut kepada kalian. Keluarga, orang tua, atau siapalah yang berkaitan dengan hak asuh kalian. Bayangkan orang tua meninggal, dioper ke sini, terus yang ini nggak sanggup, oper ke sana, yang sana nggak sanggup, mau dikembalikan tapi nggak sanggup, balikin lagi ke sana. Jadi anak gimana? Kira-kira kalau kalian posisinya di sana mau akan jadi lebih baik atau akan jadi lebih berulah? Berulang sih. Jujur-jujuran ya, ini kita nggak ngomong norma yang baik, norma yang buruk. Kita posisikan benar-benar pure, kita benar-benar orang yang dilepaskan seperti itu, gitu kan ya, yang benar-benar ngerasa kehilangan pada usia 4 tahun. Ingat 4 tahun itu trauma panjang. Kehilangan orang tua itu trauma panjang bagi anak 4 tahun kalau dia ketika mendapatkan hak pengasuh selanjutnya tidak bisa menggantikan peran tersebut. 4 tahun itu panjang. Bahkan itu yang bisa sampai kasus-kasusnya kalau dalam penelitian gitu kan ya, banyak yang kayak orientasi seksualnya berubah. Terus banyak yang kejadian kayak misalnya kekerasan dan lain sebagainya itu negatifnya dari situ. Ketika dia masa transisi pada saat itu, gitu. Jadi itu benar-benar esensi banget untuk di situ. Terus bayangkan lagi nih, kita mau ngebayang-bayangin dulu nih sebelum saya mau jawab pertanyaannya. Bayangkan ketika kalian misalnya nih, kalian berperilaku nakal, orang tua kalian nggak sanggup lagi ngedidik kalian. Terus dimasukkan ke pesantren dengan alasan biar kalian menjadi lebih baik lagi. Artinya orang tua nggak mau lagi nih ya, kasihin ke orang. Kalau di posisi, kita jangan mikirin bahwa kita di posisi orang yang mau mendidik anak itu. Kita di posisi anak itu. Ketika saya berperilaku nakal, orang tua saya menyerahkan saya ke pihak sekolah dan tidak mendidik saya lagi. Pikirannya gimana?
bakal kayak bebas gitu Kayak Bu, kayak ditelantarin lebih gitu. ke Kayak ditelantarin, Kesel. saya dibuang ya. Iya, mikirnya gitu. Kita jangan mikir, oh itu kan buat kebaikan anak, belum tentu anaknya tahu. Kita kan selalu berposisi sebagai, saya mau membuat anak ini lebih baik, tapi posisikan kepada anak itunya. Enak enggak? Udah ditinggal orang tua, dilemparkan ke pesantren. Sekarang bayangkan lagi, masuk ke pesantren yang orang itu, misalnya kakek neneknya memasukkan anak itu, emang tujuannya seperti itu. Biar anak itu jadi lebih baik di pesantren, karena kita udah nggak sanggup lagi. Dan ternyata di pesantren tersebut banyak orang tua yang berpikiran sama. Sehingga memasukkan anak itu ke pesantren juga. Berapa banyak di pesantren itu anak yang tipenya sama. Berarti situasi di pesantrennya jadi gimana kira-kira? Jadi kondusif atau enggak kondusif kalau kondisinya seperti itu? ya Karena ingat, nah ini yang sering kali sekarang itu ketika ada yang orang konsultasi sama saya, teh saya mau masukin anak saya ke pesantren deh di SMP, biar anak saya itu, karena sekarang udah nakal banget, saya bingung mau diapain lagi. Ingat, orang tua adalah tanggung jawab pertama yang mendidik anaknya, bukan orang lain. Jadi kalau mau memasukkan ke sekolah tertentu, tujuannya adalah untuk menambah agama si anak, ilmu agamanya dan lain sebagainya, bukan melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Ini yang selalu saya bilang ketika ada yang konsultasi, teh anak saya setelah SD ini mau dimasukkan ke pesantren. Alasannya apa? Karena anak saya nakal biar jadi lebih baik. Ada jaminan nggak? Justru karena lepas loh dari orang tua, nggak ada pengawasan. Terus sebelum saya menjawab, saya mau nanya dulu nih ke Dito. Orang tua asuhnya itu siapa? Adik dari orang tuanya, Bu. Nah, jadi Adik dari orang tuanya. ya kayak tadi kan itu dioper-oper. Nah, sebelumnya itu ditawarin, bukan udah ditawarin, udah tinggal sama adik dari orang tuanya gitu, Bu. Nah, itu tuh ya sama kayak gitu. Jadi orang tuanya juga, adik dari orang tuanya itu nggak sanggup gitu, padahal udah lama gitu, beberapa bulan gitu, tinggal sama orang tua asuhnya itu gitu. Iya. Saya mau nanya dulu, kakek neneknya kenapa nggak mau lagi di situ? Kenapa anaknya nggak di situ lagi? Nggak di situ gimana, Bu? Kan tadinya sama kakek neneknya. Kakek neneknya masih ada. Iya, Kenapa nggak sama kakek neneknya lagi? masih, Bu. Kenapa akhirnya sama tante sama omnya ya berarti? Masih ya? ada, Bu. Kenapa akhirnya sama tante Nah, sama itu om? udah dikasih pilihan, Bu. Pilihannya Itu tuh gimana udah sama dikasih, anaknya? udah dikasih pilihan. Nah, Iya, waktu itu udah dikasih dikasih pilihan pilihan ketika anak kalau umur mau berapa? usia berapa ya? SMP kelas 9-an kalau nggak salah, Bu. Ya, jadi udah kasih mau tinggal sama kakeknya atau sama kakak dari orang tuanya atau sama adik dari orang tuanya gitu. Di kakeknya ngasih alasan nggak kenapa dia disuruh milih? Ya mungkin dia lebih nyaman sama yang mana. Nah, dia itu udah nyaman sama Mungkin adik dari ya. orang tuanya gitu. Ya Mungkin kayak ya. gitu. Tapi Nah, ketika kemarin disuruh kasih pilihan lagi, Ya. itu apa kayak Kendala sok sekarang mau tinggalnya di mana gitu, sama orang tua asuhnya atau sama neneknya gitu. Dari kalau saya keluarga pihak ibunya gitu. kalau saya di posisi si anak ditanya kamu mau tinggalnya sama saya nggak mau tinggal sama siapapun. Kalau saya di posisi dia, mikirnya kalau saya berpikiran kalau mencoba berusaha empati ya, mencoba berusaha saya di posisi dia yang ditanyakan kayak gitu. Kenapa saya memilih tidak tinggal sama siapapun? Karena saya nggak tahu beberapa tahun ke depan saya akan ditanya lagi nggak, kamu mau tinggal sama siapa? Jadi sebenarnya yang mau sama saya siapa? Orang lain disuruh memilih atau mengajak, itu beda ya. Yuk tinggal sama saya, sama kamu mau tinggal sama siapa? Tapi itu tuh kayak kita udah menyanggupi gitu, Bu, buat mengurus gitu. Iya, tapi anaknya nggak tahu. Kita jangan mikir, kan kita orang dewasa loh, gitu kan ya. Anak nggak tahu. Kalau dia udah tahu, berarti dia bukan anak lagi. Dia yang orang dewasa di situ. Kita kan posisinya masih menganggap dia anak-anak di situ. Karena kenapa coba saya bilang masih anak-anak? Karena yang lainnya tadi ada orang tua asuh, dioper lagi ke sana segala macam. Berarti kan dia hanya yang masih di sininya sebagai korbannya. Walaupun kita ngomong, oh kita buat kebaikan dia, iya. Kalau bilang, oh ibu cuma ngomong doang, enggak kok, ponakan saya juga kayak gitu. Kalau ngomong kan kadang, oh enggak punya pengalaman, ponakan saya gitu. Cuman konsekuensinya saya bilang sama kakak saya di sana, oke saya ngasuh. Tapi ingat, walaupun kalian orang tuanya, ada apapun ngomongnya sama saya pertama. Karena ingat, yang namanya orang tua asuh adalah orang tua yang berperan utama. Jadi pihak lain nggak boleh ikut campur dulu.
Nah, ini yang terlihat adalah semuanya masih ikut campur. Karena kita keluarga nggak bisa kayak gitu, anak bingung. Apalagi ini bertahun-tahun loh. Berarti dari dia dulu kayak dari tahun berapa nih dia ditanyakan mau tinggal sama siapa? Dari sebelum itu udah nggak, dari SMP awal udah kayak gitu nggak? Sejak meninggal aja orang tuanya kayak gitu. Tuh. Berapa tahun tuh? Sekarang SMA kelas 12 ya? Ya, 12. 12 berapa sih? 17 tahun ya? Ya, 17, 18-an. Sekitar 13 tahun. Dia mempertanyakan sebenarnya saya harus di mana nih posisinya. Kalau kalau saya misalnya ini saya nggak tahu untuk analisis lebih panjangnya karena saya kan harus tahu anaknya dulu gitu ya. Di sini banyak sih kasus-kasus kayak gitu ya. Banyak banget anak-anak yang akhirnya dimasukin pesantren akhirnya keluar gitu kan ya. Ini saya bilang saya bukan yang nggak percaya sama pesantren yang baik gitu kan ya. Tapi saya percaya tujuan kalian memasukkan anak kepada lembaga tertentu itu yang paling esensial gitu. Kalau tujuannya adalah lepas tanggung jawab jangan gitu kan ya. Kalau tujuannya misalnya saya nggak sanggup gitu kan ya, terus biar orang lain mendidik, jangan. Artinya secara nggak sadar kita udah nggak tanggung jawab lagi di sana, kan tanggung jawab utamanya akan berpindah gitu loh. Kayak makanya saya bilang pusing, iya ponakan saya juga gitu. Ponakan saya itu kakak saya di Jakarta kerjanya, istrinya itu kerja juga walaupun dulu masih di Lampung. Si anak ponakan saya ini tinggal sama neneknya dari neneknya yang dari pihak ibunya ya, dari usia 2 tahun sampai dia itu 5 tahun. Bayangin nggak ya? Jadi ketemu ibunya tuh sore malam doang. Terus ketika dia 5 tahun 6 tahun ibunya pindah ke Jakarta sama bapaknya. Dia ikut pindah, tapi orang tuanya dua-duanya sibuk. Akhirnya nggak sanggup dikasihin ke Bandung. Saya udah ngomong, oke, saya mau, tapi berhenti. Kalian nggak tanggung jawab pertama, saya yang tanggung jawab. Jadi sekarang setiap ada apapun, pilihan anak itu, termasuk kayak anak itu mau didaftarkan apa, mau dibelikan apa, kakak saya nelpon dulu, Ci, boleh nggak adik dibeliin ini? Ci, boleh nggak ini? Padahal orang tuanya di sana, tapi itu kesepakatannya. Kenapa? Biar nggak bingung, anak ini harus nurut siapa? Siapa yang harus saya dengar? Nah bingung loh kalau kebanyakan yang ngomong. Jangankan dipindah-pindah kayak gitu. Orang tua ketika kalian mungkin ada yang punya pengalaman, si bapak ngomong A, si ibu ngomong B. Pusing nggak? Sekarang bayangkan banyak pihak keluarga. Gitu. Nah ini saya juga kayak gitu. Saya udah ngomong sama kakak saya. Oke, saya mau, tapi saya nggak mau anak ini bingung. Jadi cut, kalau kalian mau saya yang tanggung jawab. Jadi sampai sekarang kayak sekolah, kayak ada apapun dia ngomongin juga ke saya. Kayak ada tanda tangan, Ci, tanda tangan. Walaupun ada ibu bapaknya lagi datang gitu ya ke sini, Ci, tanda tangan. Saya tanda tangan dulu, nanti baru dia ke mama papanya. Mah, Pah, tadi ada dapat ini loh gitu. Gitu. Jadi udah diomongin sama dia, oh ya sekarang ke bici dulu ya kalau ada apa-apa, ada berantem segala macam gitu. Itu di rumah ini sama saya sama ibu saya. Jadi nanti pihak gurunya juga diomongin. Bu, anak ini asuhnya adalah di kami. Jadi pihak guru nggak nelpon ke orang tua, tapi ke orang tua asuhnya, jatuhnya. Nah itu harus dikomunikasikan. Di sini kedengaran tadi kayak pesantrennya anaknya pulang, gitu kan ya. Terus dia sempat nanya, sebenarnya orang tuanya mana? Nah ini agak aneh kalau bagi saya. Kenapa? Karena saya juga ngurus madrasah di sini. Data anak itu harusnya masuk sebelum anak itu mulai belajar. Data anak adalah kakak, akta kelahiran, dan lain sebagainya itu datanya harusnya masuk. Jadi harusnya pihak sekolah tahu bahwa orang tuanya udah meninggal. Anak itu tinggal dengan siapa, orang tuanya kenapa nggak sama orang tuanya, alasannya apa. Karena setiap saya menerima siswa di sini, saya wawancara dulu orang tuanya. Atau walinya segala macam. Contohnya ada yang dia sama neneknya datangnya, saya tanya, kenapa sama neneknya nggak sama ibunya? Misalnya ibunya kerja, oke, ibunya kerja seberapa jauh, dan itu ada catatannya. Jadi ketika ada kasus di sini, kayak misalnya waktu itu ada anak-anak yang ya agak luar biasa gitu kan ya, tinggal dibuka catatannya, oke anak ini latar belakangnya gini, dan seperti ini. Kita konfirmasi ke guru, ini seperti ini anaknya, panggil orang tuanya. Kalau tanya, Bu, bohong itu, anak itu emang ketika kecil belajar bohong kok. Jujur deh, kalian pernah bohong nggak waktu kecil? Anak tuh pasti bohong waktu kecil. Tapi ketika bohong itu nggak ketahuan, dan jadi kebiasaan, itu yang bisa kebohong sampai gede. Gitu. Jadi kalau tanya, Bu, dia sampai kayak adu domba segala macam. Itu sebenarnya kebiasaan kita waktu kecil loh. Mungkin kalian nggak inget tanya deh sama orang tua masing-masing ketika masih 3 tahun, 4 tahunan. Gitu kan ya. Kayak misal, tapi si ini ngomong ini gitu, tanya benar nggak? Enggak sih. Kadang-kadang itu cuma ngebayangin doang gitu kan ya. Tapi orang udah heboh gitu kan ceritanya. Nah itu biasanya kayak gitu. Mungkin terbawa. Kalian pernah dengar inner child kan?
Ya, bahkan itu bisa terbawa sampai nanti kita udah kayak menikah, punya anak dan sebagainya, itu bisa juga sampai terbawa ke sana. Kalau ngelihat dari kasus seperti ini, dari Dito punten kalau misalnya enggak, punten ya, ini misalnya kalau tersinggung apa, saya mau nanya dulu, masih keluarga enggak? Gimana, Bu? Dito masih keluarga, kalau saya boleh nanya? Masih. Oke, ada yang dituakan atau kayak dianggap lebih ini enggak di keluarganya? Yang benar-benar yang lainnya ngedengerin? Dituakan gimana, Bu? Bisa yang lebih tua atau yang pihak keluarga lainnya itu kayak benar-benar ke misalnya ke kakek neneknya atau ke tantenya, atau ada pihak lain yang benar-benar bisa menengahi. Ya itu orang tua asuhnya itu, Bu. Nah, udah berarti orang tua asuhnya ambil, ngomong ke kakek neneknya, ngomong ke semua keluarga, Iya, gitu. jangan Oh, ngomong gitu. ke anak kamu mau di mana. Iya, Kalau itu dia tuh ngomong, jadi sama perantara orang tua asuhnya gitu, Bu, nggak langsung sama kakek neneknya gitu. nah berarti pihak sekolahnya bilangin, anak itu kan mau pulang ke kakek neneknya nih, dia ngomong Iya. kan. Kalau ke kakek neneknya bilang tegas-tegasan di anak, oke, kalau kamu ke kakek nenek kamu selesai, tapi nggak ke saya lagi. Anak itu udah cukup nih usianya untuk dia kalau emang mau diberikan pilihannya kayak gitu. Jangan kamu mau di mana. Kalau kamu mau di mana, pertanyaan nggak akan pernah terjawab. Langsung ditegasin, sekarang siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau misalnya emang tantenya sama omnya mau, oke, berarti cut. Kakek neneknya, tetap kakek neneknya, tapi nggak bertanggung jawab secara penuh di sana. Ada apa-apa, anak harus ngomong ke tante sama omnya. Pihak sekolah ngomongnya ke tante omnya. Keluarga lain ngomong ke tante omnya. Tapi ingat, semua tanggung jawabnya ke tante omnya juga. Jadi tante omnya nggak boleh lagi kayak misalnya, ini gimana kakek neneknya si anak kok gini, tanggung jawab ke dia. Sama kayak orang tua kepada anaknya. Karena kalau orang tua kepada anak nggak ngomong lagi kan ke kakek neneknya. Gitu kan, udah tanggung jawab pribadi, ambilnya ke situ kalau mau ke sana. Nanti ketika anak itu, nah ini sih kadang-kadang nggak ada hak asuh legalnya ya. Enggak sih kayaknya, Bu. Kurang tahu juga sih. Itu yang biasanya jadi terkadang ribut itu kayak gitu. Saya ngomong selalu sama orang-orang di sini, walaupun kakek nenek itu tolong hak asuh legalnya, karena itu akan berlaku sampai anak usianya 18 tahun sampai dia bisa sidang selanjutnya. Itu setelah dia 18 tahun dia baru bisa milih dia mau di mana. Gitu kan, sebelum itu adalah orang terdekatnya yang memiliki hak asuh yang dianggap oleh pengadilan juga adalah yang paling bisa bertanggung jawab dari kondisi apapun. Biasanya ada tes psikologisnya juga loh. Untuk jadi hak asuh itu bukan hanya langsung ngambil anaknya, tapi di tes psikologisnya juga. Jadi kalau secara psikologis si kakek, si om tantenya nggak sanggup misalnya, hasil tes psikolognya nggak layak untuk kesana, nggak boleh jadi orang yang memegang hak asuh anak tersebut gitu. Jadi agak rumit kalau yang kayak gitu, tapi kalau emang benar-benar mau terselesaikan seperti itu gitu. Dan ini saran aja dari beberapa pengalaman anak-anak di sini, masukin pesantren nggak jadi solusi. Bahkan ada yang ketika anak itu pulang, orang tua nggak kenal lagi sama anaknya. Ngerti ya maksudnya? Iya. Perilakunya berubah dan lain sebagainya gitu. Mau nyalahin siapa? Anak juga bisa nyalahin pihak keluarga, kalian nggak ngasuh saya gitu. Dan ini tadi saya nggak ngomong ya, emang tadi banyak yang ngomong, iya Bu udah ditanya anaknya. Ketika kita nanya sama anak, pastikan anak itu percaya atau enggak sama kita. Kalian akan jawab enggak kalau kalian nggak percaya sama orangnya? Nah itu, jadi kalau mau jangan ditanya dulu, tapi ngobrol aja biasa, ngobrol hobi anaknya apa, main-main bareng anaknya, jalan bareng anaknya, ya nongkrong biasa bareng anaknya. Kalau dia suka nongkrong di mana, ditanya kenapa di sana dan lain sebagainya. Jangan masukin dulu kamu harus A, B, C, dan D. Kalau dia misalnya sekarang nggak mau sekolah, ya udah keluarin aja dulu dari sekolahnya. Bisa seminggu atau 2 minggu di rumah aja dulu, ngobrol segala macam. Ya pasti ya resikonya pengasuhnya berarti harus meluangkan waktu di sana. Itu kalau emang masih nggak sanggup lagi, tadi ada solusi lain dari kayak Najril ke psikolog. Karena orang kadang-kadang malu ya, tapi itu penting. Dan kalau menanggapi Irna perlu jatuh cinta, kayaknya jangan dulu kalau bisa. Kalau saya ya, kenapa? Karena nambah konflik kalau anak itu tidak bisa belum secara matang dalam menyelesaikan masalah. Gitu, yang khawatirnya dia akan lebih bingung lagi apakah harus nurutin keluarga ataukah harus nurutin ceweknya. Gitu. Jadi itu konflik-konflik yang di sini kayak gitu sih. Karena itu satu ya, kalau saya di sini kebetulan di madrasah itu yang kasus kayak gitu, waktu itu kita sempat ngurusin segala macam. Anak-anak itu banyak banget yang kayak gitu. Ada yang dia nggak tahu bapaknya siapa bahkan. Ada yang orang tuanya itu TKW, akhirnya tinggal sama neneknya. Tapi neneknya juga udah tua dan nggak sanggup ngasuh. Jadi anaknya di jalan.
lebih parah kan, gitu kan ya. Jadi di jalan, bener-bener di jalan, nggak sekolah gitu. Makanya kebetulan yayasan itu kemarin didiriin 2011 adalah karena banyak menemukan anak-anak di got, gitu ya, lagi main-main di got pinggir jalan tuh, gitu ya, kayak ada di Instagram itu saya sudah pernah melihatnya secara real gitu ya, anak-anak mandi air got tuh udah pernah gitu kan ya. Jadi ya ada yang masuk sekarang di TK belum sempat mandi, bayangin nggak, jadi masih bau pesing, itu ada, gitu kan ya. Ada yang ya gitulah ya, jadi sampai itu konflik itu banyak banget. Memang kalau masalah kasus orang tua, kendalanya ke sana sih, kalau pihak asuhnya itu agak rumit gitu. Kita Dito ya, kalau tanya harus selesai sekarang susah sih untuk Dito sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya Dito mau diskusi lebih lanjut, nanti ditulis dulu aja kendalanya seperti apa dan sebagainya gitu. Nanti bisa didiskusiin lebih lanjut. Karena kebetulan saya yayasan sosial kok. Gitu. Jadi saya di sini yayasan sosial soalnya memang kebetulan papa saya juga di pekerja sosial gitu. Jadi banyak kasus kayak gini kok. Jadi ya itu saya kasihannya kayak gitu sih anak-anak tuh. Jadi dia juga nggak tahu dia harus posisinya di mana gitu. Oke, ini waktunya pun tentu jadi 10 menit keenakan ngobrol gitu kan ya. Oke, sebelum saya tutup saya mau ngomong dulu. Sekalian ada kalender pendidikan kan? Dapat kalender pendidikan kan? Saya belum lihat. Nanti tolong dicek lagi ya. Itu sebenarnya kita libur tuh dari tanggal berapa sih? Karena di madrasah sama TK saya baru dapat edaran dari pemerintah KBB di sini libur itu dari tanggal 25 sampai tanggal 10. Jadi saya mau nanya ke kalian gitu ya, di UPI saya belum ngecek soalnya. Jadi kalau misalnya kalian ada di sekitar kalian, karena saya lupa naruhnya di mana gitu ya. Jadi saya mau nunggu dari teman-teman dosen lainnya gitu. Tapi kalau kalian ada misalnya gitu bisa dicek nanti infokan ke saya juga. Itu soalnya kalau di sekolah, anak-anak sekolah di KBB itu tanggal 25 April sampai 10 Mei liburnya, 2 minggu. Nggak tahu sih ya kalau ada perubahan, tapi mereka 2 minggu gitu. Oke, kita berjumpa lagi minggu depan. Terus happy weekend buat kalian, lumayan ya libur 3 hari karena besok libur, gitu kan ya. Tetap stay healthy dan tetap semangat buat semuanya. Nanti kalau yang kayak Dito atau yang lainnya mau ada yang PC itu silakan, walaupun mungkin kalau untuk minggu ini sama minggu depan agak lambat jawabnya ya gitu, karena saya ada kegiatan juga, tapi insya Allah dijawab di weekend biasanya kalau kayak malam kayak gitu. Oke, jadi semangat buat kalian semua, puasanya juga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Selamat tidur kembali, enggak ya? TS Bu. TS Bu. Oh, TS Bu. Oke, saya duluan ya, saya juga mau ngerjain esai lagi nih. Iya Ibu. Oke. Iya Bu. Iya Bu. Tegar, jangan tidur lagi, Pak. Siapa yang tidur? Mohon maaf.